teman-teman, selamat datang lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar Matematika Wajib 3, materi tentang program linear. Yang perlu kamu ketahui di awal pembelajaran ini, sebelum masuk materi program linear, kita akan belajar dulu tentang grafik pertidaksamaan linear, yaitu himpunan semua titik XY pada sistem koordinat kartesius yang memenuhi sistem tersebut. Kita juga akan belajar grafik sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu sistem yang komponennya sejumlah berhingga pertidaksamaan linear dua variabel. Apa yang perlu kita sepakati di awal pembelajaran kita? Yang pertama adalah grafik pertidaksamaan linear satu atau dua variabel akan kita gambarkan sebagai suatu daerah yang tidak diarsir pada sistem koordinat, atau kita beri nama daerah himpunan penyelesaian. Sedangkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah di bidang datar yang merupakan irisan dari semua komponennya. Masih sama seperti yang tadi, yaitu yang tidak diarsir atau kita sebut daerah himpunan penyelesaian. Lalu, jika garis Y sama dengan AX tambah B sebagai garis batas, tidak termasuk pada daerah himpunan penyelesaian atau daerah yang tidak diarsir, maka garis ini akan kita gambarkan terputus-putus. Nah, tanda yang digunakan adalah tanda lebih dari atau tanda kurang dari. Sedangkan jika garis batas termasuk dalam daerah himpunan penyelesaian, yaitu daerah yang tidak diarsir, maka garis yang digambarkan adalah garis penuh, tidak terputus-putus. Tanda yang digunakan yaitu tanda lebih dari atau sama dengan, dan juga tanda kurang dari atau sama dengan. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh-contoh dari grafik penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama adalah X lebih dari A. Kita lihat bahwa garis yang digambarkan adalah garis putus-putus. Daerah penyelesaiannya ada di bagian kanan dari A. Kita lihat contoh untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Maka garis yang digambar adalah garis yang penuh. Daerah penyelesaiannya masih sama, berada di sebelah kanannya 0. Yang kedua, jika X kurang dari atau sama dengan A. Garis yang digambar adalah garis yang penuh karena tandanya ada tanda sama dengannya. Lalu daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri A. Lihat contoh, X kurang dari 5, maka garis yang akan kita gambar harus putus-putus. Daerah penyelesaiannya ada di sebelah kirinya 5. Selanjutnya adalah Y lebih dari atau sama dengan B. Maka garis yang digambar adalah garis yang penuh. Daerah penyelesaiannya ada di bagian atasnya B. Contoh, Y lebih dari 2. Maka garis yang kita gambar adalah garis putus-putus. Daerah penyelesaiannya ada di bagian atasnya 2. Selanjutnya adalah Y kurang dari B. Bisa dilihat garisnya garis putus-putus. Daerah penyelesaiannya ada di bagian bawah B. Contoh, Y kurang dari atau sama dengan negatif 1. Bisa dilihat garis yang digambar adalah garis penuh. Daerah penyelesaiannya ada di bagian bawah negatif 1. Lalu, grafik penyelesaian untuk pertidaksamaan X lebih dari A kurang dari B. Kita ambil contoh, X lebih dari negatif 1 kurang dari 3. Tanda pertidaksamaannya membuat kita harus menggambarkan garis yang putus-putus, karena tidak ada tanda sama dengannya. Daerah penyelesaiannya ada di antara negatif 1 sampai 3, karena tanda yang diminta adalah X lebih dari negatif 1 dan kurang dari 3. Sedangkan untuk contoh yang berikutnya
ada dua tanda pertidaksamaan yang berbeda, yaitu Y lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan kurang dari 3. Bisa kita lihat bahwa tanda untuk negatif 3 adalah tanda yang mengandung sama dengan, sehingga garis yang kita gambar adalah garis putus-putus. Sedangkan untuk 3 tandanya adalah kurang dari, maka kita hanya menggambarkan garis penuh. Daerah penyelesaiannya ada di antara Y negatif 3 sampai 3. Selanjutnya, apa yang perlu kita ingat kembali sebelum melanjutkan materi, yaitu tentang bagaimana menggambar grafik fungsi linear. Yang pertama, kita akan menentukan koordinat titik potong dengan sumbu X, yaitu ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Titik yang kita peroleh adalah X, 0. Lalu, kita akan menentukan koordinat titik potong dengan sumbu Y, yaitu ketika nilai X sama dengan 0. Titik yang kita dapatkan adalah 0, Y, sehingga kita bisa menghubungkan titik A dan titik B. Selanjutnya, kita akan lihat contoh grafik fungsi linear untuk 3x min 2y sama dengan 6. Jika x-nya sama dengan 0, min 2y sama dengan 6, y sama dengan negatif 3. Sedangkan ketika y-nya sama dengan 0, 3x sama dengan 6, dan x sama dengan 2. Kita peroleh dua titik, yaitu 0, negatif 3 dan 2,0. Jika dua titik ini dihubungkan, kita akan mendapatkan garis lurus. Ini adalah grafik penyelesaian pertidaksamaan untuk dua variabel, Y lebih dari AX tambah B. Kita lihat contoh bagaimana menggambar grafik penyelesaian pertidaksamaan linear untuk min 3x tambah Y lebih dari atau sama dengan 6. Yang harus kita lakukan adalah menggambarkan garis lurus. Maka kita mencari dua titik yang melewati garis tersebut. Dari tabel itu kita temukan bahwa titiknya adalah 0,6 dan min 2,0. Selanjutnya kita akan uji titik. Kita pilih titik ujinya 0,0. Kamu bisa memilih titik lain. Sebaiknya pilihlah titik yang tidak dilalui oleh garis lurus tersebut. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Negatif 3 dikali 0 ditambah 0, apakah lebih dari atau sama dengan 6? Sehingga kita peroleh bahwa 0 lebih dari sama dengan 6. Itu adalah jawaban yang salah. Maka daerah 0,0 adalah daerah yang kita arsir. Sekali lagi diingat ya, yang kita arsir adalah daerah yang salah. Sehingga kita dapatkan grafik seperti ini. Perhatikan juga bahwa garis yang digambar adalah garis yang penuh, karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan. Selanjutnya adalah Y kurang dari atau sama dengan AX tambah B. Maka grafik yang digambar akan seperti ini. Langsung lihat contoh. X min 2Y kurang dari atau sama dengan negatif 2. Seperti biasa, kita cari dulu dua titik yang dilalui oleh garis lurus persamaan linearnya. Kita peroleh titik 0,1 dan negatif 2,0. Kita hubungkan dan membentuk sebuah garis lurus. Selanjutnya, kita akan uji titik. Sekali lagi, pilihlah titik yang tidak dilalui oleh garis tersebut. Di sini dipilih titik 0,0. Sehingga didapatkan 0 kurang dari atau sama dengan negatif 2. Maka jawaban itu adalah salah. Maka daerah 0,0 adalah daerah yang salah, sehingga daerah tersebut akan diarsir. Seperti terlihat pada gambar, daerah penyelesaiannya adalah daerah di bagian atas 0,0. Nah, garis yang digambar adalah garis yang penuh, karena
Selanjutnya, kita akan belajar tentang grafik sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita bisa lihat contoh di modul, diberikan sistem pertidaksamaan seperti yang ada pada slide ya, diperhatikan. Apa saja yang harus kita lakukan sebelum menggambar grafik sistem pertidaksamaan linear dan daerah penyelesaiannya? Yang pertama adalah kita akan menggambar garis lurus dari semua pertidaksamaannya. Lalu kita akan mengarsir daerah yang salah. Dan yang terakhir adalah menentukan daerah penyelesaian dari sistem. Kita akan lihat irisan dari semua pertidaksamaannya. Pertama adalah kita akan menggambar garis lurus dari pertidaksamaan pertama, yaitu 3x tambah 5y sama dengan 15. Dari cara yang sudah diajarkan di slide sebelumnya, kita akan peroleh dua titik, yaitu titik 0,3 dan titik 5,0. Maka ini adalah garis lurus yang kita gambar dari pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya adalah kita akan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama, atau kita akan mengarsir daerah yang salah. Kita akan lakukan uji titik. Titik yang dipilih adalah titik 0,0. Sekali lagi, pilihlah titik yang tidak dilalui oleh garis tersebut. Setelah dimasukkan, kita peroleh bahwa 0 kurang dari atau sama dengan 15. Dan itu adalah jawaban yang benar. Maka, daerah yang bukan 0,0 adalah daerah yang salah dan harus diarsir. Selanjutnya ada gambar garis lurus dari pertidaksamaan yang kedua. X tambah Y sama dengan 4. Masih dengan cara yang sama ya, kita dapatkan dua titik, yaitu titik 0,4 dan titik 4,0. Kita lihat garisnya yang warna merah. Oh iya, jangan lupa, ketika menggambarkan sistem pertidaksamaan, sebaiknya kamu menggunakan warna pensil yang berbeda. Dan juga jangan diarsir menggunakan spidol ya. Ada baiknya menggunakan pensil sehingga kalau salah mudah untuk dihapus. Kita akan mengarsir daerah yang salah dari pertidaksamaan yang kedua, atau kita cari daerah penyelesaian yang benar dari pertidaksamaan kedua. Kita uji titik. Titik yang dipilih masih sama 0,0. Diperoleh 0 kurang dari sama dengan 4. Maka itu adalah pernyataan yang benar, sehingga daerah yang diarsir adalah daerah yang bukan 0,0, yaitu daerah yang atas, yang berwarna merah. Selanjutnya kita akan menggambar garis lurus pertidaksamaan yang ketiga, X sama dengan 0. Perhatikan garis yang berwarna hijau. Lalu kita akan arsir daerah yang salah, dari X lebih dari atau sama dengan 0. Maka daerah yang diarsir adalah daerah yang di sebelah kirinya 0, karena daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanannya 0. Berikutnya, kita akan gambar garis lurus untuk Y sama dengan 0, yang berwarna biru ya. Lalu, mencari daerah yang salah untuk diarsir. Y lebih dari atau sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya ada di bagian atas 0, dan daerah yang diarsir adalah daerah di bagian bawahnya. Bisa dilihat ya, dari semua proses yang kita lakukan, peroleh daerah penyelesaian dari sistem, yaitu daerah yang tidak diarsir. Daerah yang berwarna putih yang ada di bagian tengah. Oke teman-teman, itu tadi bagian pertama dari materi program linear. Terima kasih ya sudah mau mengikuti dari awal video ini sampai akhir. Kalau ada materi-materi atau bagian-bagian yang belum kamu pahami, silakan putar kembali video ini atau bertanya kepada guru pengajar di kelasmu. Oh iya, jangan lupa ya, like, comment, share, dan juga subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kamu jadi orang pertama yang tahu
kalau kita ngupload video. Terima kasih, sampai jumpa.